Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Pada hari ini kita bisa berkumpul di acara yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di ruang virtual ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga kehadiran kita dihitung sebagai pahala dalam memperjuangkan dakwah Islam. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan juga kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang dengan perjuangan beliau kita bisa mendapatkan ilmu terkait agama kita dengan kafah secara sempurna dan juga bisa beribadah dengan merdeka dan tanpa paksaan siapapun pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada para wali santri di acara rutinan kami bulanan, yaitu acara Parent Class Andalusia Quranic School dengan tema Sejarah Kejayaan Islam Persiapan Menyambut Kemenangan Kembali di Masa Depan. Pada kesempatan kali ini, di Parent Class seri kedua di bulan 2022 ini, di tanggal 26 Februari, kami kedatangan wali santri baru. Jadi tidak hanya bergabung di sini bersama kita wali santri lama, tapi juga ada wali santri dari anak-anak baru yang insya Allah akan masuk ajaran nanti. Jadi wali santrinya sudah bergabung sama kami, bersama kita, bersama-sama di sini di acara Parent Class Andalusia Quranic School. Selamat datang kami ucapkan kepada para wali santri yang baru. Semoga acara Parent Class pertama kali ini bisa menjadi awal mula yang baik bagi kita semua dan juga bisa mendapatkan banyak manfaat di acara ini karena insya Allah ke depannya para wali santri sudah bisa mengikuti acara Parent Class secara rutin ke depannya selama 1 bulan sekali. Dan juga kami ingin mengumumkan bahwasannya pemenang dari lomba testimoni yang telah kami adakan beberapa tempo hari yang lalu telah kami berikan surat keputusan pemenangnya kepada para pemenang sekalian. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat, di Parent Class tahun 2021 kemarin, saya agak lupa di bulan apa, di akhir tahun itu kita membuat lomba testimoni dan kita sudah mendapatkan pemenangnya yang akan saya umumkan juga di acara Parent Class kali ini. Juara pertama dari lomba video testimoni adalah Ibunda Ratih Ayuning Tias, ibunda dari Iza Anissa Aninita Ramadhani yang berhak mendapatkan potongan SPP 1 bulan sebesar 75% untuk satu anak. Kami ucapkan selamat kepada Bunda Ratih atas segala usahanya untuk membuat video testimoni ya Bu. Semoga kedepannya banyak juga muncul testimoni kembali dari para bunda-bunda dan bapak-bapak sekalian walaupun tidak ada lomba testimoni. Kemudian yang juara keduanya adalah Bunda Anita Wati, ibunda dari Muhammad Dani Javier yang berhak mendapatkan potongan SPP 1 bulan sebesar 50% untuk satu anak. Kami ucapkan selamat juga pada Bunda Anita dan juara ketiganya adalah Bunda Erni Herawati, ibunda dari Sarah Kaila Nadira dan Goni Aska Danendra yang berhak mendapatkan potongan daftar ulang sebesar 10% untuk satu anak. Kami ucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya dalam lomba video testimoni untuk Andalusia Quranic School. Kepada ketiga juara bisa menghubungi Bu Devi di kantor tata usaha untuk mengambil hadiahnya. Karena kebetulan ketiga juara ini juga telah mendapatkan surat keputusan dari ketua yayasan bahwasannya mereka telah menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah yang tadi saya sebutkan untuk masing-masing juara. Namun hadiah silahkan dikomunikasikan kembali untuk pengambilannya dengan Bu Devi, bisa langsung datang juga ke kantor tata usaha Andalusia Quranic School. Terima kasih lagi dan semoga testimoni ini bisa terus berlanjut, tidak hanya ketika ada lomba, tapi juga secara sukarela dari para bapak dan ibu sekalian kepada sekolah kita bersama, yaitu Andalusia Quranic School. Nah, ada lagi yang baru di kegiatan Parent Class pada bulan ini, karena tidak hanya
hanya ada pengumuman lomba, pemenang lomba, dan juga tidak hanya ada welcome untuk para wali santri yang baru, tapi kami juga akan mengumumkan bahwasannya ada program baru nih dari Andalusia Quranic School. Mungkin bisa di-share screen dulu oleh host. Jadi Andalusia Quranic School akan launching salah satu program baru dalam waktu dekat, insya Allah, yang juga kami ingin meminta doa dan juga dukungan dari para wali santri di sini semua. Kami akan launching pada waktu tertentu di hari-hari ke depan, yaitu Alexandria Flexi School. Nah, untuk apa sih lebih jelasnya Alexandria Flexi School ini? Mungkin yang bisa saya spoiler sedikit ya adalah seperti sistem homeschooling, tapi juga blend school, jadi blended yang mana di situ menerapkan sistem yang dicampur antara sekolah biasa dengan sekolah yang nantinya akan kita buat untuk menjadi available atau fleksibel dan juga dinamis untuk semua anak dimanapun di seluruh dunia harapannya. Dan kemudian ketika nanti kita sudah launching program ini dan juga sudah ada teknisnya juga, para wali santri di sini sekalian boleh jika ingin menanyakan lebih lanjut bisa menghubungi kontak person yaitu Bu Ketua Yayasan langsung yaitu Bu Wening. Saya rasa mungkin para bapak dan ibu di sini juga sudah punya nomor Bu Wening, jadi mungkin nanti bisa menghubungi langsung atau mungkin bisa meminta nomornya di para staff Andalusia juga di kantor jika ingin bertanya lebih lanjut terkait Alexandria Flexi School ini. Mungkin itu saja spoiler dari saya karena nanti akan ada launchingnya sendiri, akan ada soft openingnya sendiri untuk Alexandria Flexi School. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini akan menjadi program baru kita nih di tahun ini dan juga di tahun-tahun ke depannya. Dan juga ingin meminta doa dari para wali santri sekalian dan juga dukungan. Semoga Alexandria Flexi School ini yang berada di bawah naungan Andalusia Quranic School tentunya bisa menjadi salah satu ladang dakwah yang luas, besar, dinamis, sesuai dengan modernisasi zaman, dan juga bisa menjangkau lebih banyak orang dengan satu niat yang sama yang kita gaungkan, yaitu dakwah Islam. Oke, mungkin itu pendahuluan dari saya, dan selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu acara Parent Class Andalusia Quranic School. Pada kesempatan kali ini, pembicara kita adalah seorang, bisa dibilang mungkin sudah menjadi pakar di bidang sejarah Islam, karena beliau sedang menempuh S3 di Universitas Al-Azhar Kairo jurusan Sejarah Islam sejak 2018. Dan juga tentunya kalau S3 di Al-Azhar itu berarti S1 dan S2-nya juga sudah pasti di Al-Azhar. Gitu. Jadi beliau adalah S1 sampai S3-nya di Al-Azhar. Kemudian beliau pernah menempuh pendidikan di Ponpes Darussalam Gontor, Ponorogo pada tahun 1999 saat saya lahir sepertinya itu. Dan kemudian pernah menjadi Pimret Akbar Indonesia, majalah berbahasa Arab diterbitkan oleh KBRI Kairo. Dan kemudian pernah menjadi guru BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing di Pusat Kebudayaan Indonesia, Puskin, Kairo sejak 2013. Kemudian menjadi dosen program studi Bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo 2020 sampai 2021 dan aktif mengisi seminar dan pelatihan intensif sejarah dan peradaban Islam. Beliau juga punya banyak sekali karya tulis, dari yang fiksi ada novel The Downfall of the Dynasty, Hianat di Tanah Baghdad, kemudian ada novel Ain Jalut, Against the Myth of Hulagu, dan kemudian ada non-fiksi, yaitu Legenda Empat Umara, dan juga Muhammad Sang Yatim, dan Pentasbih Muhammad Ismail. Nah, untuk namanya, beliau adalah Ustadz Indra Gunawan, LCMA, dan masih ongoing ya S3-nya saat ini, sejak 2018. Oke, mungkin lebih lanjutnya lagi bisa kita persilahkan diskusi kita yang semoga sangat hangat pada pagi hari ini tentang sejarah kejayaan Islam, persiapan menyambut kemenangan kembali di masa depan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Indra untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan Zoom daring ya, dan semoga apa yang kita usahakan
dan apa yang kita langkahkan dan niatkan pada majelis ini mendapatkan keberkahan. Selanjutnya izinkan kami berterima kasih dan merupakan sebuah kehormatan bagi kami pribadi dapat berkumpul dan mengkaji bersama teman-teman dari sini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Wali Santri Andalusia Quranic School, dan wabil khusus terima kasih kepada Ustazah Farah Mutia yang telah memberikan kami amanat ini. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada kedepannya kita akan belajar bersama atau mengkaji, membahas, mendaras ya, tentang sejarah kejayaan Islam agar kita bisa menjadi satu keping batu. Mengapa demikian? Dalam sebuah terjemah bebas dari sebuah hadis yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada orang yang melihat sebuah bangunan itu sangat indah, tetapi masih ada satu bongkah atau satu batu yang masih bolong, gitu ya, belum lengkap dan belum sempurna, maka kata Rasulullah, ana al-labina, sayalah batu bata itu yang menjadi pelengkap itu. Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Begitu juga dalam membangun sejarah kejayaan Islam. Jadi tidak bisa langsung menjadi simsalabim dan kemudian menjadi sebuah hal yang sangat instan, yang sangat tanpa rancangan, tanpa perencanaan, dan semua terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan. Tidak demikian. Salahuddin Al-Ayyubi hanyalah puncak dari keberhasilan setelah 188 tahun Masjidil Aqsa terjajah, tetapi sebelumnya didahului oleh Alap Asran, didahului oleh Imaduddin Zanki, didahului oleh Nuruddin Zanki, dan sebagainya. Ketika Tariq bin Ziyad berhasil mendarat di Andalusia, sesuai nama daripada sekolah ini, itu adalah sebuah kesinambungan dari hal-hal pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh Amru bin As, sahabat Amru bin As, sahabat Abdullah bin Abi Sarah, kemudian ada Hasan bin Nu'man, kemudian ada Zuhair bin Qais, kemudian ada kemudian Musa bin Nusair, dan terakhir ada Tariq bin Ziyad. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, kita tidak bisa melakukan atau membuat hal-hal yang baru. Yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan estafet kebaikan yang telah dilakukan, yang telah dirintis oleh para pendahulu-pendahulu kita. Sehingga kita bisa menjadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi satu keping batu yang kokoh, yang menopang sebuah bangunan peradaban Islam atau kejayaannya, sehingga kita bisa menjadi salah satu bagian yang kokoh, bukan bangunan atau batu bata yang cacat atau yang lemah atau yang rusak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ilustrasinya mungkin seperti ini. Ketika terjadi kudeta militer yang ada di Turki, hal yang paling menarik, yang paling unik adalah orang-orang tuanya ikut turun ke jalanan bersama rakyat yang lainnya, tetapi orang-orang tuanya juga ikut turun ke jalanan untuk memprotes adanya kudeta. Kenapa mereka sampai ikut turun ke jalanan? Karena mereka sudah pernah tahu bagaimana rasanya menjalani kehidupan di bawah pemerintahan atau kekuasaan yang bukan Islami atau yang mengekang simbol-simbol Islam. Sehingga mereka masih merasakan begitu kental. Karena pernah merasakan itulah mereka turun ke jalan dan tidak mau lagi untuk menjalani hari-hari kelam itu. Kalau kita mempelajari diskursus tentang Amru bin As atau tentang kejatuhan dinasti Umayyah di Damaskus, bukan yang di Andalusia, itu adalah salah satu keruntuhannya di samping poin-poin negatifnya seperti perilaku para rajanya, para sultannya yang sangat berhura-hura, kemudian tidak kuat militernya, kemudian ketidakloyalan dan pengkhianatan dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi poin yang luar biasa, yaitu poinnya adalah bahwasannya kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ikut turut andil dalam menjaga atau menjadikan dinasti Umayyah itu runtuh. Bagaimana bisa? Sebab Umar bin Abdul Aziz ini adalah terkenal dengan khalifah yang adil, yang mampu menciptakan keadilan dalam usia pemerintahannya yang hanya 2 tahun lebih 3 bulan. Tetapi kenapa dia menjadi sebab jadi keruntuhan dinasti Umayyah? Ternyata jarak dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan pemerintahan dinasti Umayyah akhirnya itu tidak terlalu jauh. Jadi masih bisa terngiang, masih bisa dirasakan. Karena masih bisa dirasakan itu, orang-orang melihat bahwasannya
mewujudkan pemimpin adil, mewujudkan pemerintahan yang berkah, yang makmur, yang adil dan sejahtera, kemudian makmur, kemudian mendapatkan keadilan, itu bukanlah sebuah hal yang mustahil, sebuah hal yang utopia. Dan caranya adalah memang dinasti Umayyah ini sudah habis masanya, tidak bisa lagi diselamatkan. Jadi orang-orang percaya karena untuk membangun sebuah atau menghadirkan Umar bin Abdul Aziz baru itu pasti masih bisa. Karena mereka pernah merasakannya. Nah, begitu juga kita tarik dengan zaman sekarang ini. Kejayaan Islam ini, kalau kita pikir-pikir di zaman sekarang sudah sangat terlalu jauh. Karena sudah terlalu jauh itulah, maka mungkin kita pribadi dan anak-anak kita terutama menganggap bahwasannya apa yang ada di zaman sekarang ini merupakan peradaban atau kejayaan yang ideal. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu peradaban kejayaan yang pernah diukir oleh Islam saat memakmurkan dunia. Nah, karena tidak tahunya itulah akhirnya kita tidak percaya atau menganggap bahwasanya kejayaan Islam itu hanya dongeng, hanya sekedar ucapan-ucapan yang menjadi nostalgia dan sebagainya. Nah, maka karena itu dari sinilah Andalusia Quranic School mencoba untuk mengingatkan kita kembali agar kita mau mengkaji sejarah kejayaan Islam bukan untuk nostalgia masa lalu atau romantisme masa lalu, tapi untuk menjadi keping batu yang kokoh sehingga kita bisa menopang bangunan besar sejarah kejayaan Islam insyaallah, karena kemenangan itu semakin dekat insyaallah. Nah, sebab kenapa demikian kita sama-sama mengetahui bahwasanya peradaban yang ada saat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Hasan An-Nadawi, "Madza khasiral alam bin hitatil muslimin?" Apa sih kerugian yang dialami dunia saat kaum muslimin ini mundur atau terbelakang? Ya, bisa kita lihat saat ini. Bagaimana dunia saat ini menjadi hal yang tidak lebih baik. Kita sama-sama tahu saat ini, hari ini telah terjadi perang yang luar biasa, yang sangat mengerikan. Dan begitu juga kita sama-sama tahu bagaimana kita menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas, kehidupan free sex. Kemudian yang paling mengerikan bahwasanya saat ini dunia dipaksa, digiring untuk memperjuangkan bukan hanya sekedar memaklumi, tapi yang adanya LGBT. Jadi kalau kita menolak LGBT, kita dianggap tidak menghargai zaman sekarang, tidak menghargai peradaban sekarang. Padahal secara normalnya, sejak zaman dahulu manusia diciptakan, LGBT merupakan hal-hal yang tidak akan mungkin bisa diterima oleh akal sehat kita. Nah, begitu juga dengan kehidupan-kehidupan yang lain, bahwasanya manusia zaman sekarang, anak-anak kita, terutama anak-anak muda ini, dari 7 miliar lebih, itu hampir 2 miliar saat ini penduduk bumi ini adalah menganut ateis atau agnostis. Ateis agnostis itu apa? Mereka tidak percaya Tuhan. Bukan hanya sekedar tidak percaya, mereka juga skeptis, putus asa dengan agama. Jadi mereka tidak perlu hidup dengan agama. Dan ini dijangkiti oleh anak-anak muda. Anak-anak muda di negara maju yang berpikiran luar biasa, mereka menganggap bahwasannya agama itu tidak diperlukan dalam kehidupan ini. Dan inilah yang menjadi tugas kita bersama, melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang merugikan dan yang sangat menghancurkan proses yang telah dibangun oleh sejarah kejayaan Islam itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa sedikit ikut berimajinasi ya, bukan berimajinasi saja, tapi juga ikut masuk nostalgia dalam putaran waktu tentang apa yang dimaksud dengan sejarah kejayaan Islam. Nah, insya Allah pemaparan kita hanya 25 menit sampai 30 menit. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Farmutia. Tolong diingatkan nanti Ustazah ya, kalau seandainya sudah 5 menit sebelum waktu yang habis. Nah, saya yakin sudah ada di layar semua, yaitu share screen ya. Saya mencoba berbagi layar. Ini adalah gambaran peta Timur Tengah, terutama Jazirah Arabia atau Shibul Jaziratul Arabia. Kenapa Islam atau peradaban Islam pertama kali dimunculkan dari lembah ini? Karena kalau menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan ini merupakan titik tengah yang bisa merangkul seluruh peradaban-peradaban dunia yang ada di muka bumi, baik timur, barat, utara, dan selatan. Nah, jika kita melihat di dalam pemisahan-pemisahan negara di zaman modern, ini menjadi Saudi Arabia, ada Laut Merah di sini, di Teluk Persia, dan kemudian ada Mesir, yang saat ini berada di negeri ini bersama Ustazah Farmutia. Kemudian ada Palestina,
Ini adalah semenanjung Sinai, tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu, dan ini adalah negeri Syams. Dari sini bisa kita bayangkan bagaimana kejayaan Islam itu muncul dan kemudian berhasil menjadi mewarnai peradaban dunia. Nah, ini dari sisi lebih jauhnya lagi, daerah ini disebut dengan daerah Transoksania atau daerah Bilad Mawara'an Nahar dalam versi bahasa Arabnya, atau Bilad Khurasan. Sedangkan ini adalah Anadol atau Turki, dan ini adalah negeri Syams. Negeri Syam itu ada Suriah, Palestina, Lebanon, dan juga Jordania. Nah, ini adalah daerah Afrika. Sementara ini adalah daerah Jazirah Arabia yang saat ini ada Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, serta Kuwait. Nah, ada dua sungai yang kedua sungai ini menurut hadis ada juga disebutkan di surga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau melaksanakan Isra Mi'raj yang sebentar lagi akan kita peringati, yaitu sungai Nil dan sungai Efrat. Nah, Efrat dan Dajlah ya, Tigris atau Efrat. Nah, sekilas kita melihat bahwasanya Saudi Arabia ini atau semenanjung Arabia ini tidaklah begitu besar. Tetapi ini adalah sebuah daratan yang sangat luas sekali. Bahkan kalau kita melihat mengukurnya, bahwasanya luas semenanjung Arabia itu lebih luas daripada luas Indonesia secara daratan. Bahkan luas Arab Saudi sendiri itu lebih luas daripada luas daratannya Indonesia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan perang Tabuk yang memakan waktu 50 hari, 15 hari pulang, 15 hari pergi, dan 20 hari berada di Tabuk, itu jangkauan atau daya jelajah Rasulullah SAW sangatlah jauh. Mengapa demikian? Karena dari Madinah menuju daerah Tabuk itu sangatlah jauh dan di musim panas. Jadi tidaklah mungkin bagi baginda Nabi SAW untuk melakukan dakwah ke seluruh Arab Saudi dalam jangka waktu atau ke seluruh Jazirah Arabia dalam jangka waktu 11 tahun fase Madinah. Makanya kita mengenal ada yang istilahnya Amul Wufud, tahun kedatangan para utusan. Ketika Islam di Madinah begitu harum, maka suku-suku yang ada di seluruh Jazirah Arabia berdatangan dan untuk melihat atau mengikrarkan keislaman mereka ke Madinah. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Jadi ada slogan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Namun sebenarnya Al-Quran telah berulang kali mengingatkan bahwasanya sejarah sangat penting. Bahkan sepertiga Al-Quran itu berkisah atau berisi kisah-kisah sejarah, kisah para nabi, kisah kaum-kaum terdahulu. Mengapa demikian? Karena dengan belajar sejarahlah merupakan salah satu sarana yang paling ampuh untuk membangkitkan kita dari keterlenaan. Jadi kalau kita sedang lemah atau sedang tidak bersemangat, bacalah sejarah-sejarah yang gemilang, insya Allah akan menjadikan semangat kita kembali. Nah, karena ilmu sejarah itu pada hakikatnya adalah ilmu meramal masa depan. Kalau kata orang Arab, ma'asbahal yaum bil barihah. Betapa mirip hari ini dengan kemarin. Kemarin perang, hari ini perang. Kemarin berjaya, hari ini runtuh. Karena memang semuanya adalah pengulangan sejarah, hanya waktu, tempat, pelaku saja yang berbeda. Nah, sebelum Islam muncul, ada dua imperium besar yang telah berperang bertahun-tahun. Ibaratnya seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yaitu antara Romawi Bizantium dengan Persia Sasania. Artinya apa? Islam memang bukan dihadirkan untuk menjadi pemegang kekuasaan besar di muka bumi. Tapi Islam selalu hadir memberikan solusi dari kebuntuan imperium-imperium yang tengah berkuasa. Jadi Romawi Bizantium dengan Persia Sasania ini berperang besar dari selama 26 tahun. Dan saat perang itu terjadi, kaum muslimin tengah berada di Mekah dan tengah berada di Madinah. Lalu turunlah surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang memiliki nama imperium. Kalau nama kerajaan ada surat Saba. Kalau nama suku ada surat Quraisy. Tapi satu-satunya nama surat dan nama imperium yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah Ar-Rum, Romawi
Bizantium atau Romawi. Ghulibatir Rum, jadi Romawi itu akan dimenangkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, di tanah atau di negeri yang paling dekat, dan mereka setelah kalah akan dimenangkan. Fi bid'a sinin, dalam beberapa tahun. Bid'ah ini tidak lebih daripada 7 sampai 8 tahun. Billahil amru min qabl wa min ba'd wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Jadi ini surat ini diturunkan di Mekah. Saat itu kaum muslimin lebih simpati kepada Romawi Bizantium, sementara kaum musyrikin lebih memihak kepada Persia Sasania, sesama pemuja api atau sesama pemuja berhala, karena kaum muslimin lebih kepada ahlul kitab. Ketika itu kaum muslimin diolok-olok oleh kaum musyrikin bahwasanya kami akan mengalahkan kalian sebagaimana Persia mengalahkan Romawi. Lalu turunlah surat Ar-Rum. Ini merupakan salah satu mukjizat tarikh, mukjizat sejarah dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya kapan kemenangan itu terjadi? Fi bid'a sinin. Saat kaum muslimin ada di Madinah, barulah kaum muslimin atau Romawi Bizantium berhasil membalikkan keadaan yang tadinya hampir ditaklukkan Konstantinopel dengan Kaisar Heraklius, berhasil mengalahkan Persia. Terwujudlah nubuat atau prediksi atau ramalan yang diturunkan oleh Al-Quran kepada baginda Nabi alaihissalam. Nah, ini adalah biara Bahira atau Buhaira. Ini sisa-sisanya. Rasulullah SAW pernah bersama paman beliau Abu Thalib pergi ke sini. Apa yang mesti kita lakukan atau mendapatkan pelajaran dari hal ini? Ajaklah anak-anak kita untuk bepergian. Alhamdulillah COVID ini sudah mulai mereda. Ajaklah anak-anak kita untuk berpelesir agar mereka melihat dunia, agar mereka tidak menjadi katak dalam tempurung dan hanya tahu kampungnya serta jalan kampungnya saja. Maka di dalam Al-Quran ada sebutan dalam kisah Yusuf itu, Allah Ta'ala fi kitabil karim, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Jadi saat saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya, Nabi Yakub, izinkan kami membawa Yusuf untuk pergi bermain-main. Jadi memang anak-anak itu memang diizinkan untuk bermain-main, bepergian. Jadi tidak perlu dikekang di dalam rumah seharian dan kita monitor 24 jam, maka justru tidak akan menjadi sebuah generasi yang di antara sahabat yang juga bepergian atau berpetualang demi mencari hidayah, yang kita kenal adalah sahabat Salman Al-Farisi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang kita perlu bekali generasi kita dalam menyongsong peradaban? Yaitu dengan belajar sirah. Ada sebuah hal yang sangat membahagiakan, bahwasannya saat ini di Indonesia, di tanah air, banyak sekali berdiri markas-markas atau rumah-rumah Quran. Rumah-rumah Quran itu di mana-mana menjamur. Namun istilahnya ada even the best can be improved. Walaupun yang terbaik masih bisa ditingkatkan. Kenapa demikian? Kita perlu untuk membekali anak-anak kita, diri kita dengan dua bekal yang diwasiatkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di antara Sunnah hadis itu dengan mempelajari sirah nabawiyah. Kita akan melihat bagaimana generasi-generasi para sahabat menganggap sirah nabawiyah itu seperti apa. Kunna na'lamu, kata Husain bin Ali, kata Ali bin Husain bin Ali, atau cicitnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, atau cucunya Ali bin Abi Thalib, kunna na'lamu maghazya Rasulullah kama na'lamu surata minal Qur'anil Karim. Jadi kami ini hafal betul peperangan yang dilakukan atau kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana kami hafal nama-nama surat dalam Al-Quran. Nama-nama surat itu ada 114. Jadi gampang sekali menghafalnya, dan mereka menghafal itu semua kisah perjuangan baginda Nabi Alaihissalatu Wasallam. Namun perlu juga berhati-hati atau perlu juga cermat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekalian yang dirahmati Allah. Pilihlah kitab-kitab atau buku-buku yang benar dan tepat. Karena salah satu hal yang sangat merisaukan di zaman sekarang dan bagi kami pribadi adalah banyak sekali buku-buku, kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab Islam, sejarah Islam yang mengalami distorsi atau mengalami kabar-kabar hoax. Distorsi ini bisa jadi karena ketidaktahuan penulisnya atau penerbitnya atau memang disengaja. Maka di antaranya itulah kami mulai mau ikut andil dalam menerbitkan buku-buku yang kategori anak, minimal menjadi pentashih atau mengoreksi keabsahan riwayat atau keabsahan sejarahnya. Nah, kenapa kita belajar sirah? Karena kita ketika belajar sirah, kita belajar generasi terbaik sepanjang masa. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik generasi yang ada di muka bumi ini,
Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat itu adalah generasi para sahabat. Generasi ini bisa ditandingi atau tidak hanya bisa ditandingi, tetapi tidak sampai derajat kedudukan mereka seperti generasinya Al-Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa, atau generasinya Ashabul Kahfi. Tetapi generasi secara umum yang paling baik, yang paling the best, yang paling luar biasa itu adalah generasinya para sahabat. Kemudian setelah itu generasinya setelahnya. Ini generasi bukan individu, sebab individu mungkin bisa jadi Imam Syafi'i, kemudian Imam Ghazali dan sebagainya itu lebih baik daripada individu sahabat yang jumlahnya hampir 100.000 saat Haji Wada. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bagaimana kisah Rafi' bin Khalid dan Samra bin Jundub yang juga belum genap 15 tahun minta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud. Nah, apa yang menjadi cikal bakal dari kemajuan peradaban? Biasanya kalau kita menghadiri kondangan ini ada sebuah ayat yang senantiasa dibacakan, didengungkan oleh ustadz-ustadz yang melakukan khutbah nikah, yaitu min ayatihi, itu ya. Tapi mereka tidak melanjutkan sampai ke bawah. Min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Jadi di dalam surat itu juga disebutkan bahwasannya perbedaan-perbedaan lisan, perbedaan-perbedaan warna kulit itu merupakan sebuah keniscayaan, dan menjadikan sebuah keniscayaan juga kita untuk mempelajari bahasa sebagai instrumen kebangkitan peradaban suatu bangsa. Jadi mulailah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal bahasa yang lain selain bahasa ibu kita, kemudian ada juga bahasa daerah kita, dan juga bahasa asing. Slogannya itu kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mengapa demikian? Kalau kita melihat bagaimana seorang remaja bernama Zaid bin Thabit dalam usia belasan tahun menjadi seorang poliglot sejati, mampu menguasai bahasa Ibrani 15 hari dan bahasa Suryani dalam 17 hari. Maka kenalkanlah kepada anak-anak kita selain bahasa Inggris sebagai bahasa peradaban sekarang, juga sebagai bahasa Arab. Karena bahasa Arab tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi sudah pasti sangat bermanfaat bagi akhirat kita. Nah, ikutilah juga manfaat-manfaat dari bahasa Arab, mengkaji sirah nabawiyah, dan juga anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Insya Allah akan menjadi generasi terbaik yang menjadi penopang. Nah, anak-anak kita saat ini dijejali dengan kisah-kisah superhero ya, Marvel, DC, dan sebagainya. Nah, sementara dalam pandangan Islam itu siapakah superhero yang sebenarnya? Dalam sejarah dan kejayaan Islam, orang yang paling bermanfaat itulah yang disebut dengan pahlawan. Nah, ini dalam sejarah Islam di Indonesia kita mendengar, sampaikanlah kisah-kisah Bung Tomo, Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Imam Bonjol, Tuku Umar yang luar biasa melakukan strateginya dalam berperang lawan Belanda, Cut Nyak Dien yang tetap gigih, Kumalahayati yang berhasil melakukan perang 1 lawan 1 melawan Laksamana Belanda dan berhasil mengalahkan mereka, kemudian menawan wakil Laksamana dan sebagainya, perang Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Raden Fatah, kemudian ada Jenderal Sudirman yang sangat luar biasa dalam perang gerilya melawan Belanda. Nah, ini dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang paling bermanfaat itulah yang menjadi superhero. Bahkan yang paling bermanfaat lagi yaitu ketika kita memasukkan atau memberikan kebahagiaan kepada saudara kita, mengurangi kesusahan mereka, kemudian membantu dia membayarkan utangnya, atau membuat perut yang lapar menjadi kenyang. Kemudian kita berjalan bersama saudara kita menuju kebaikan, itu bahkan lebih dicintai oleh Rasulullah daripada beriktikaf di masjid selama sebulan di Masjid Nabawi. Itulah gambaran dari yang namanya superhero dalam ajaran Islam. Ini adalah kisah Khulafaur Rasyidin, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sudah khatam, saya yakin. Setiap salat tarawih kita selalu menyebutkan nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Khalifah Rabi' Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada dalam sejarah Islam yaitu sejarah Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin ada sejarah Umayyah, itu berkuasa kurang lebih 90 tahun ya.
Kemudian di sini ada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dalam pemerintahan dinasti Umayyah inilah Andalusia ini, sesuai nama daripada sekolah ini, itu berhasil ditaklukkan atau dilakukan futuhat. Nah, yang paling menarik dari Abdul Malik bin Marwan ini, letak dasar yang luar biasa, yaitu dengan menggunakan ta'ribud dawawin. Apa itu ta'ribud dawawin? Yaitu mengarabkan semua birokrasi-birokrasi, arabisasi birokrasi. Jadi yang tadinya di Mesir menggunakan bahasa Koptik, digunakan dengan bahasa Arab. Yang tadinya di Irak menggunakan bahasa Persia, digunakan dengan bahasa Arab. Yang tadinya di Syam menggunakan bahasa Yunani, digunakan dengan bahasa Arab. Sejak itulah bahasa Arab menjadi bahasa nasional Khalifah Islam dan hingga kini menjadi bahasa ke-6 yang paling banyak dituturkan di dunia. Setelah bahasa Arab ada bahasa Indonesia, yaitu sebagai posisi yang ke-7. Nah, selain itu juga di masa Abdul Malik bin Marwan ini juga lah Islam memiliki mata uang sendiri. Yang tadi sebelumnya mata uang Islam itu pada zaman Rasulullah dan pada zaman Khulafaur Rasyidin itu masih menggunakan Persia dan Romawi, tetapi oleh Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab ditambahkan La ilaha illallah atau Allah kemudian Muhammad. Nah, inilah koin emas terakhir yang dimiliki atau diakui oleh pemerintahan Islam karena terjadi konflik dengan Romawi Bizantium dan akhirnya membuat Abdul Malik bin Marwan menetapkan bahwasanya kita harus memiliki koin emas kita sendiri, yaitu dinarnya di masa Abdul Malik bin Marwan. Nah, bagi yang pernah ke Palestina, Al-Quds, ya, ini adalah Qubbatus Sakhra. Adapun kompleks yang terletak di kompleks Masjidil Aqsa. Ini adalah masjid yang tertua selain masjid-masjid yang sebelumnya yang pernah ada seperti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini adalah masjid yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Sangat terkenal itu, Qubbatus Sakhra. Tempat Isra'nya baginda Nabi SAW saat menuju Mi'raj dengan kendaraan burak. Nah, setelah kekhalifahan Umayyah berakhir, ada namanya kekhalifahan Abbasiyah. Dan ini sangat lama bertahta. Sekitar 5 abad lamanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Nah, yang paling kita kenal daripada Abbasiyah ini adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, yang sangat terkenal dengan keadilan dan kejayaannya. Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian setelah Khalifah Abbasiyah, ada yang namanya dinasti atau ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa, yaitu ilmuwan-ilmuwan yang ada di negeri Abbasiyah, diantaranya terkenal adalah Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini usianya hanya 57 tahun, tetapi sudah memiliki karya yang luar biasa, yang banyak sekali. Yang paling fenomenal masterpiece-nya adalah Qanun fit Tibb. Dan Qanun fit Tibb ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipakai sebagai rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad, terutama di Eropa. Ini pusaranya. Dan kemudian ini adalah salah satu manuskripnya dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin, Qanun fit Tibb. Kemudian sebagaimana kita ketahui, sekarang kita ke Andalusia sebelum berakhir, yaitu Andalusia sama-sama kita ketahui ada 8 abad dalam hitungan Hijriah, ya Bapak-Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Tetapi dalam hitungan Masehi hanya 7 abad lebih sekian. Nah, ternyata dalam 8 abad ini, apa yang terjadi dan bagaimana kejayaan yang ada di Andalusia? Periode pertama itu adalah periode gubernur selama 45 tahun. Karena masih belum mengikuti pemerintahan atau provinsi sendiri. Dia masih mengikuti provinsi yang ada di Mesir. Tariq bin Ziyad, kemudian yang sama-sama kita ketahui bersama. Bagaimana Tariq bin Ziyad dengan 12.000 pasukan mengalahkan kerajaan Visigotik dengan 100.000 pasukan Raja Roziriknya pada bulan Ramadan. Nah, kemudian ini adalah penampakan Andalusia atau Spanyol dan Portugal yang dahulu dikuasai oleh Andalusia. Ini puncak kejayaan bagaimana ilustrasi Khalifah Abdul Nasir III didatangi oleh raja-raja Eropa. Mereka datang ke Andalusia sebagai tamu kenegaraan dan menyekolahkan anak-anak mereka ke Andalusia. Sebagaimana kita sekarang menyerahkan anak-anak kita ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, dan negeri-negeri maju lainnya. Nah, ini adalah salah satu peninggalan yang berhasil digali, yang ditemukan, yaitu yang ada di Spanyol dari sisa-sisa kejayaan Andalusia. Nah, kemudian setelah itu ada kelompok Mulukut Tawaif. Mulukut Tawaif ini adalah raja-raja golongan. Maksudnya apa? Meskipun Andalusia terpecah menjadi negeri kota seperti Sparta dan Athena, tapi kemajuan pengetahuan sangatlah luar biasa. Hanya saja saat diserang oleh dari utara oleh kerajaan Kastilia, maka tidak mampu menghalau atau
berhasil mempertahankan Muluku Tawaif, sehingga mereka meminta bantuan kepada dinasti Murabitun dan Muwahhidun yang ada di Maroko. Nah, kemudian akhirnya benarlah Andalusia berakhir pada tahun 1492. Saat itu Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella melakukan pernikahan politik dan berhasil menghalau atau mengusir kaum muslimin dengan yang terkenal dengan Inkuisisi Spanyol. Ini bagaimana saat itu kejayaan yang luar biasa yang ada di Andalusia yang terdiri dari berbagai macam golongan, sangat majemuk, sangat plural, sangat beragam. Nah, ini adalah penampakan istana Alhambra, tapi di dalam tulisan Latin disebut Alhambra. Kita sama-sama mengenal ada Ibnu Rushd dan kemudian ada namanya Abdul Qasim. Kemudian orang yang pertama kali membuat globe dalam sejarah dunia itu adalah Al-Idrisi. Nah, jadi kalau kita melihat ini adalah globe yang pertama kali dibangun atau dibuat oleh Al-Idrisi tahun 1154. Ini bagaimana diletakkan waktu itu kutub utara di bawah dan kutub selatan di atas. Karena waktu itu Eropa dianggap di bawah. Dan ini bagaimana ilustrasi Al-Idrisi mendemonstrasikan globe pertamanya di hadapan para ilmuwan-ilmuwan yang lain yang ada di Sisilia, di Italia sana. Ibnu Rushd, Averroes, sangat terkenal. Dan begitu juga dengan Abul Khasis yang terkenal dengan dokter yang luar biasa, memberikan karyanya At-Tasrif dengan 30 jilid. Jadi bayangkan, dia sudah memiliki alat-alat bedah yang canggih seperti ini pada abad seribuan, pada tahun seribuan, sementara kita ketika pasca kemerdekaan kita masih mengkhitan anak-anak kita dengan peralatan yang sederhana. Dan ini kemudian Mesir, sama-sama kita ketahui, ini adalah Masjid Al-Azhar yang saat ini menjadi Universitas Al-Azhar. Dan di seberangnya ada Masjid Al-Husain yang tempat dimakamkannya kepala Imam Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Karbala. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai konklusi, Turki Utsmani yang berkuasa 1909 sampai 1923 itu memiliki sultan, 36 sultan, dan yang paling terkenal itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ilustrasinya bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih mencoba menaklukkan Konstantinopel yang sudah dirintis sejak lama oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan sementara ini adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat ternama yang mana ikut berperang pada usia 80-an tahun, sahabat Rasulullah saat berperang di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan meninggal di tanah Turki dan berpesan, kuburkan aku sedekat mungkin ke arah Konstantinopel. Dan kemudian dikuburkan, dan saat kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantinopel, dibangunlah di atas pusaranya yaitu Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, di antara hoax sejarah dalam sejarah Islam itu adalah anak-anak kalau mengenal pasti mengenal dengan istilah Pirates of Caribbean, film itu ya. Bagaimana Barbarossa. Jadi Barbarossa ini dianggap sebagai tokoh yang jahat, bajak laut yang sial. Padahal itu adalah pengelabuan sejarah. Justru Barbarossa ini adalah menjadi penguasa laut Mediterania di masa Turki Utsmani. Jadi laut Mediterania yang luar biasa itu yang memisahkan antara Afrika dan Eropa itu dikuasai oleh Barbarossa, si janggut merah. Tapi diilustrasikan menjadi Asterix dan Obelix itu menjadi sebuah yang sial, yang tidak baik. Nah, ini khalifah yang paling lama menjabat, Khalifah Sulaiman I. Kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia, Sulaiman I juga sangat berperan dalam perjanjian atau kerjasama antara Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani. Nah, kalau kita melihat kenapa sih Sultan Turki Utsmani ini memakai mahkotanya tinggi-tinggi seperti ini? Kenapa tidak seperti yang lainnya memakai mahkota yang berlian, permata, dan sebagainya? Tapi ini sebenarnya adalah kain kafan. Jadi kenapa mereka menjunjung kain kafan? Karena apapun pangkat martabatnya, apapun ceritanya, mereka harus tetap ingat mati yang mereka junjung adalah kain kafan mereka. Nah, di Indonesia ada istilah It's My Dream, Kapadokia ya. Nah, ini adalah salah satu sisa atau peninggalan kejayaan arsitektur Islam dengan menaranya yaitu Payung Kuncup. Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu sempat berpelesiran, kunjungilah masjid-masjid, kunjungilah peninggalan-peninggalan Islam untuk menambahkan rasa kebanggaan menjadi Muslim dan juga bisa mengikuti kejayaan-kejayaan Muslim yang pernah ada. Ini ilustrasi bagaimana saat itu model yang digunakan oleh Turki Utsmani menjadi model bagi seluruh rakyat dan juga para pembesar-pembesar di Eropa. Justru para pembesar di Eropa juga kalau kita melihat para bangsawannya itu menggunakan wanita
wanitanya itu menggunakan jilbab besar dan cadar. Hanya saja sekarang perbedaannya sudah bergeser, bahwasanya mereka tidak mengenakan itu lagi. Ini perayaan dalam upacara 1 Muharram atau Tahun Baru. Ini adalah pasukan atau detik-detik terakhir Khalifahan Turki Utsmani runtuh dan Sultan ini keluar daripada istana, dan setelah itu berakhirlah Turki Utsmani dan deklarasi Turki Muda sebagai cikal bakal Republik Turki. Nah, saat ini dunia ada 7 miliar lebih atau mendekati hampir 8 miliar. Nah, yang paling menarik, kalau zaman dahulu, di zaman Wali-Wali Songo dan di zaman para dai-dai terdahulu, tantangannya adalah animisme dan penyembahan kepada arwah-arwah. Tetapi sekarang tantangan yang perlu kita bentengi kepada kita dan anak-anak kita adalah agnostis, sekuler dan ateis. Orang yang tidak peduli dan tidak percaya dengan agama. Dan inilah yang kita bentengi kepada generasi kita. Kalau generasi anak-anak kita juga masuk dalam golongan ini, yang sangat banyak saat ini menggandrungi dunia, maka kejayaan peradaban Islam itu semakin susah atau semakin jauh untuk diwujudkan. Nah, maka kita akan melihat bahwasannya populasi muslim, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wali santri sekalian, ini termasuk sebagai pesan. Maksudnya kita harus berbangga dengan banyaknya umat muslim di dunia. Tetapi kita juga patut bersedih, terutama di Indonesia. Saat ini Indonesia dikenal sebagai negeri dengan populasi Islam terbanyak di dunia. Tetapi konon dan menurut prediksi tahun 2030-an bahkan 2035, Indonesia sudah tidak lagi memegang predikat itu karena akan digantikan oleh India. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ingin memperbanyak anak, maka sangat dianjurkan agar kita bisa mengisi dunia dengan generasi-generasi muslim yang luar biasa. Inilah yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Mudah-mudahan kejayaan-kejayaan yang telah kita gambarkan tadi tidak hanya sekedar nostalgia masa lalu, dan kita bisa membentengi anak-anak kita, diri kita pribadi, keluarga kita pribadi, agar menjadi generasi yang tangguh dan kita wujudkan sebagai bongkahan batu yang bisa menopang peradaban Islam yang gemilang. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat-sangat membuka wawasan kita, dan juga kalau bagi saya pribadi membuka cakrawala banget yang sampai akhirnya membuat semangat bangkit juga, karena sejarah Islam dengan kita banyak mengetahuinya akan semakin bertambah juga semangat kita untuk beribadah dan juga tentunya menambah ilmu dan mengaplikasikannya. Oke, kita bisa masuk sekarang ke pertanyaan-pertanyaan. Di sini sudah banyak sekali yang bertanya maupun secara langsung ataupun secara private ke saya. Mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan yang terkait orang tua dan anak ya, karena ini sangat-sangat terikat dengan acara besar kita yaitu Parent Class. Bismillah, sebagai generasi yang sangat minim ilmu sejarah Islam, kami sebagai orang tua kadang suka bingung bagaimana mengajarkan sejarah Islam yang bisa membuat anak-anak tertarik dengan kisah-kisah ini dibandingkan dengan kisah fiksi yang ada sekarang. Melihat buku-buku yang beredar pun mengenai sejarah Islam sangat banyak, dan akhirnya membuat kami yang sangat minim keilmuan ini bingung bagaimana menceritakan kisah tersebut dengan menarik gitu. Buku-buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam pun disajikan secara parsial, sehingga anak-anak pun ilmunya tidak bisa komprehensif. Saya sangat berharap para ahli ilmu sejarah bisa menciptakan catatan sejarah Islam yang lebih menarik untuk anak-anak dan juga untuk orang tua seperti kami. Mungkin berarti pertanyaannya bagaimana menceritakan atau mengajarkan sejarah secara menarik kepada anak-anak dibandingkan kisah fiksi yang ada pada zaman ini. Itu untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa dijawab langsung, Ustaz. Terima kasih kepada penanya, terutama tentang yang disampaikan barusan oleh Ustazah Faramutia, yaitu tentang bagaimana kita menghadirkan atau membuat anak-anak kita tertarik kepada sejarah Islam dan kejayaannya dan keluhurannya di tengah gempuran peradaban atau budaya yang memang budaya hedonis gitu ya. Sebagaimana tadi kita ilustrasikan di awal, ya anak-anak kita memang berada dalam gempuran budaya-budaya yang non-Islami. Sebenarnya bukan Islami dan non-Islami, tetapi nilai yang perlu kita kedepankan di sini. Nilainya apa? Kalau kita melihat film-film, ya ada contoh katakanlah seperti Marvel, Cinderella, Spider-Man. Oke, nilai-nilai yang perlu ditonjolkan adalah nilai untuk membantu sesama. Tetapi kan ada juga nilai-nilai yang tidak bisa kita nafikan, bahwasanya seperti itu, nilai-nilai superhero yang mimpi-mimpi seperti itu. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita selain pertama membekali dia dengan buku-buku anak. Nah, buku-buku anak ini sebenarnya banyak sekali, tapi memang ya buku-buku anak ya rata-rata mahal-mahal
mahal ya, memang seperti itu. Tetapi insya Allah investasi kita kepada buku anak itu bermanfaat. Jadi kalau kita anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikannya secara Islami. Dan kalau kita tidak memiliki waktu untuk itu, maka kita supply dengan buku-buku anak. Samping itu juga ada ya film-film atau katakanlah audiovisual, karena sesuai nikmatnya anak-anak itu memang menonton. Gunakan yang film-film yang bermutu. Banyak sekali sekarang film-film Islami yang bagus sekali. Film-film para nabi, film seperti yang terbaru ada film Musa itu ya dan sebagainya. Tetapi memang anak-anak memang masih lebih tergiur kepada ya yang buatan-buatan Hollywood ya, buatan-buatan dunia ya, zaman sekarang ini. Itulah perjuangan kita bagaimana kita menghadirkan itu semua. Tetapi memang semua dimulai dari orang tuanya juga. Bagaimana kalau kita mentransfer kecintaan sejarah Islam kepada anak, sementara orang tuanya juga tidak mencintainya. Ini menjadi PR tersendiri. Terima kasih kepada Ustazah. Baik Ustadz, mungkin bisa direkomendasikan juga contoh buku ataupun film yang bisa diberikan kepada anak-anak. Untuk anak-anak, sebenarnya banyak sekali buku-buku anak yang bagus. Saya yakin penerbitnya, lihat dulu penerbitnya insya Allah bagus. Ada penerbit-penerbit seperti, beberapa buku penerbit seperti Cordoba, kemudian Salam Madani, kemudian Gramedia, buku-buku anak ya, pustaka-pustaka itu banyak sekali di reseller-reseller itu banyak sekali yang menampilkan itu. Yang patut kita waspadai adalah dari sisi hoax-hoax sejarahnya. Contohnya misalnya Umar bin Khattab itu mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah, itu kan kabar hoax, tidak ada. Tetapi oleh para ustadz, para mubalik, para penceramah, para dai itu senantiasa dikabarkan seperti itu. Nah, bagaimana kita menangkis kabar-kabar hoax seperti ini kepada anak-anak? Karena kalau anak-anak sudah dari awal merekod atau merekam pengetahuan itu dan dianggap sebagai sebuah kebenaran dan menjadi inspirasi dia dalam kehidupannya, maka akan susah lagi untuk diubah bahwasanya selama ini yang dia yakini itu tidak benar. Jadi yang patut kita inikan adalah dengan memberikan buku-buku yang tidak sekedar memberikan buku, tapi kita lihat dulu kontennya. Apakah di dalam buku ini ada yang melenceng atau menyimpang. Kalau ada misalnya buku-buku sejarah Islam yang mendiskreditkan sahabat atau mendiskreditkan Ummul Mukminin Aisyah, nah, maka jangan dibeli. Tapi kalau ada buku-buku Islam katakanlah yang terlalu melenceng ke kiri dan ke kanan, maka jangan perlu untuk diberikan kepada anak-anak kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah filter pertama kali. Contoh bukunya banyak sekali sebenarnya untuk anak-anak, tapi ya saya pribadi biasanya memberikan kepada anak-anak itu yang edisi bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia saat ini saya kurang tahu di tanah air. Tapi dulu pernah saya menjadi pentashih Muhammad Ismail Hero yang diterbitkan Cordoba secara reseller di 3 Raksa yang tidak ada di toko buku. Tidak tahu kalau sekarang bagaimana penjualannya ya. Nanti bisa dicari, di searching di internet. Terima kasih. Tamam Ustadz. Baik, kalau tadi saya dengar dari penjelasan Ustadz, berarti memang orang tua di sini perannya sangat penting juga ya Ustadz, karena kan bukan hanya pendidikan di sekolah saja, tapi juga di rumah sehari-hari itu juga mempengaruhi pikiran anak gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menyiapkan kompetensi untuk orang tua? Kalau kita lihat dari sejarah kan sangat kompleks ya Ustadz. Ada dari sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat sampai ke tabiin, kemudian baru yang tadi Ustadz paparkan sampai akhirnya ke Turki Utsmani gitu. Nah, untuk para orang tua sebenarnya sejarah yang mana dulu sih yang perlu dipelajari? Karena saya juga pribadi pernah mengikuti kajian Ustadz di Al-Azhar bersama Syekh Al-Azhar juga, dan beliau bilang bahwa kebenaran dalam sejarah itu terakhir sampai di Khulafaur Rasyidin. Setelah itu bukan kebenaran sejarah ya, tapi kebenaran yang terjadi itu terakhir adalah sampai ke Khulafaur Rasyidin yang bisa kita contoh gitu. Setelah Khulafaur Rasyidin itu banyak sekali syubhat dan juga hal-hal yang sebenarnya belum tentu benar 100%, karena sudah tidak ada nabi dan lain sebagainya. Nah, apakah berarti memang orang tua perlu belajar sejarah Rasul dulu kah atau bagaimana? Adakah skala prioritas Ustadz untuk mempelajari sejarah yang sangat kompleks ini agar kita bisa memberikan juga ilmu yang sangat luas dan juga benar gitu, nggak ada hoax kepada anak-anak kita? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini paling banyak disampaikan oleh biasanya adik-adik kelas kami di jurusan sejarah ya. Bilang, Bang, gimana nih kita memulai dari sejarah? Apakah saya mempelajari sejarah Eropa, sejarah Amerika, sejarah Turki Utsmani, Andalusia, ataukah saya mulai dari sejarah Nusantara, ataukah saya mulai dari sejarah Perang Salib, atau sejarah invasi Mongol, ataukah mungkin saya mulai dari sejarah ilmuwan-ilmuwan yang ada di Andalusia atau yang ada di Persia? Maka kami jawab biasanya adalah dengan kuasailah dahulu sirah nabawiyah. Jadi sebelum kita melangkah kepada sejarah-sejarah yang lain yang begitu banyak sekali cabang, aliran,
dan juga penggiringan-penggiringan opini, karena sejarah tidak ada sejarah yang mutlak, karena sejarah bukan sebuah disiplin ilmu yang bisa menentukan kebenaran. Yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan kebenaran atau sampai sedekat mungkin ke dalam kebenaran adalah dengan aju argumen atau adu data sedekat atau sekuat mungkin. Maka memang tidak ada kebenaran mutlak dalam sejarah. Nah, jika kita sudah menguasai sirah nabawiyah, itu menjadi pondasi, menjadi dasar, menjadi tiang utama dalam mempelajari sejarah-sejarah yang lain yang bisa menginspirasi kita. Jadi begitu juga kepada para bapak dan ibu yang gampang-gampang saja biasanya saya tanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar nih, kan yang baru tamat. Nah, siapakah nama istri-istri Nabi yang 11 atau 12 itu? Mereka pada hafal cuma 4, 5, kadang 6. Atau siapa nama sahabat yang al-asyara al-mubasysyiruna bil jannah, 10 yang dimasukkan golongan dijanjikan masuk surga. Ada yang hafal 5, ada yang hafal 6, hafal 7. Nah, ini kan menjadikan sebuah catatan tersendiri. Bahwasanya kita sendiri tidak mungkin begitu. Kenapa? Ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, otomatis kita mempelajari atau memperbaiki kualitas salawat kita. Kami ulangi sekali lagi, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kita senantiasa memperbaiki kualitas salawat kita. Ketika kita mengucapkan salawat lafaz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat dan keberkahan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, semuanya. Kepada Rasulullah saja kita tidak kenal. Kapan katakanlah menikah dengan Aisyah, kapan Rasulullah memiliki anak, berapa jumlah anak-anak Rasulullah. Nah, kemudian kepada keluarganya, berapa jumlah anak Rasulullah? Ada berapa? Ada 7 kah? Ada 5 kah? Ada 4 kah? Siapa nama-namanya? Siapa istrinya? Belum lagi kepada wasahbihi dan kepada sahabat-sahabatnya. Maka ketika kita berselawat dan kemudian ketika kita sudah menguasai atau katakanlah memahami dengan sepenuh hati sirah nabawiyah, ada getaran-getaran yang berbeda ketika kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kepada anak-anak baginda Nabi, kepada Abdullah, kepada Qasim, kepada Ibrahim, kepada Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, kepada keluarga-keluarga beliau yang luar biasa. Begitu juga kepada para sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini ada Bapak yang raise hand, mungkin ingin bertanya langsung, Pak Rauf Hakam. Silakan Bapak, suaranya belum bisa Mungkin bisa di-unmute dulu suaranya Pak, di bagian bawah sebelah kiri. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jazakallah khair Ustaz Indra Gunawan. Materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kami dari orang tua bisa dapat slide-nya nih Ustaz. Karena tadi beberapa cepat banget ya. Tapi alhamdulillah saya beberapa juga sempat mengutip gitu ya. Dan memang rasanya cuma beberapa menit, beberapa jam bisa menceritakan yang 1400 tahun kejayaan Islam itu nggak mungkin dibahas dalam 2 jam. Betul ya Ustaz ya? Kita sepakat itu semua. Dan apalagi kita terfokus dengan Andalusia itu sendiri gitu. Nah, mohon izin menginformasikan untuk mengingatkan bahwa sebenarnya kita sudah sampai di titik 101 tahun Ustaz, tanpa kekhilafahan. Di saat Ustadz mengatakan bahwa tahun 1922 di mana khilafah terakhir itu diusir daripada Turkismani, itu jatuhnya secara resmi adalah 101 tahun. Dan itu jatuhnya pada saat bulan Rajab ini. Banyak masyarakat umat Islam, bahkan ya saya tidak tahu kalau di dunia ya, tapi di Indonesia tereforia dengan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, tetapi melupakan bahwa peristiwa penting terhadap runtuhnya khilafah itu sudah 101 tahun. Itu tidak pernah terungkap. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar dengan 101 tahun itu semua. Cuma saya ingin mengkritisi bahwa kenapa kita sebagai orang tua dan selama ini umat kesulitan untuk mencari sejarah, bahwa banyak sejarah yang terputus, Ustaz. Jujur saja, hanya untuk menceritakan, kalau di buku sejarah gitu ya, hanya menceritakan Nabi Yunus saja. Nabi Yunus itu terhenti bahwa beliau selamatkan sama paus, kemudian dilemparkan dan hidup kembali. Padahal nggak begitu ceritanya. Benar ya Ustaz ya? Masih ada lanjutannya. Dan justru lanjutan itulah yang justru lebih seru sebenarnya. Inti pada poin utamanya. Begitu. Sama halnya cerita kebangkitan keruntuhan khilafah. Seperti itu. Kita terhegemoni dengan hebatnya khilafah seperti apa. Tapi tidak dikembalikan lagi bagaimana membangkitkan khilafah itu sendiri. Begitu ya. Bahkan mungkin sebut kalau misalkan bahasa khilafah itu menjadi
menjadi tabu pada saat ini begitu ya. Tetapi bagaimana caranya membangkitkan umat bahwa perjuangan itu tidak hanya semata-mata untuk semacam paparan ilmiah saja gitu. Karena harus ada bentuk real bahwa perjuangan itu ada. Seperti itu. Nah, terakhir adalah saya mau menyampaikan bahwa kita selalu dihubungkan dengan yang penting adalah peran orang tua. Peran orang tua yang sangat penting untuk mengembalikan, menceritakan kejayaan Islam seperti apa, seperti itu. Tapi jangan salah, hebatnya Muhammad Al-Fatih itu bukan dari seorang bapaknya, bukan dari seorang tuanya, tapi guru Syekh Samsudin. Samsudin begitu, bahwa penanaman bahwa engkaulah nanti akan penakluk Konstantinopel, di mana pemimpin terbaik adalah pemimpin itu sendiri dan pasukan terbaik adalah pasukannya, seperti itu. Jadi penanaman itu yang paling penting. Artinya apa? Pada saat kita bicara pentingnya orang tua itu wajib, ya betul, karena memang sudah wajib ain kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya, gitu. Tapi pada saat kita bicara peran guru pun harus punya kapabilitas yang setara dengan Syekh Samsudin, luar biasa. Nah, kami bukan menuntut guru-guru di AKS untuk seperti Syekh Samsudin, cuma artinya kita ada yang kembali terputus lagi sejarah ini terulang gitu ya, di mana pendidikan yang kesatuan seperti itu ada di masing-masing peran seperti itu. Jadi balik-balik adalah saya mungkin tidak bertanya tapi lebih ke ke penanggapan ya, di mana 3 poin pertama tadi saya ulangi bahwa kita terputus sejarah, jangankan bicara kebangkitan Islam, tetapi jatuhnya saja kekhilafahan sudah 101 tahun ini tidak diingat. Sementara ini adalah titik poin di mana kita punya satu rasa, kita punya persamaan dan pemikiran, dan itu akan membangkitkan umat, seperti itu. Itu tanggapan pertama. Sekarang yang pertama adalah, kedua, terputusnya sejarah. Bahkan Islam pertama kali tadi Ustadz menyampaikan, saya terima kasih banget sama Ustadz bahwa ternyata Aceh pertama kali itu tadi Ustadz mengatakan di tahun 1000, saya lupa, khilafah yang paling lama 45 tahun beliau menjadi khilafah, betul ya. Itu ternyata di Aceh itu sendiri. Nah, kita menghabiskan sejarah Islam di Nusantara aja itu nggak pernah habis. Itu bisa benar-benar membangkitkan Islam, giroh Islam seperti itu. Jangankan sampai ke Andalusia dan Cordoba kan gitu. Tapi balik-balik terputus gitu loh. Jadi saya rasa juga saya menyarankan kepada manajemen AKS sebagai tempat wadah kami, anak-anak kami di sana pun kami juga belajar bersama di sini. Ini materi yang sangat baik, jangan terputus gitu ya, karena giroh untuk kebangkitan itu, untuk peduli terhadap agama itu benar-benar dari sejarah. Sepakat saya, kayak gitu. Kita kalau untuk fikih dan segala macam sudah banyak lah, dan itu nanti jatuhnya ke khilafiyah lagi, perbedaan pendapat lagi. Tapi kalau kita bicara sejarah, kita nggak bicara khilafiyah lagi. Khilafiyah itu terjadi pada saat data otentik terjadi, selesai sudah. Benar nggak Ustaz? Terjawab gitu kan? Gitu. Tapi kalau kita khilafiyah itu nggak selesai itu, muter lagi kan kayak gitu. Nah, terakhir kapan saya adalah guru tadi, bahwa hebatnya Muhammad Al-Fatih itulah karena gurunya Syekh Samsudin. Jadi pada saat gimana caranya guru mengerti pada kebutuhan anak, karena gini ya, sekarang kasus materi di kurikulum kita sendiri itu kan bermasalah, Ustaz. Setuju nggak? Jadi materi kita itu kurikulumnya luar biasa gitu loh. Jadi ini pun salah satu perjuangan di mana pada saat kita bicara, jangankan dengan adanya pandemi seperti ini ya, saya rasa degenerasi moral itu yang luar biasa. Padahal kita tahu pada saat kita belajar itu ada ta'lim itu nomor 1 dulu, Ustaz. Benar nggak, Ustaz? Ta'lim nggak pernah dipelajari. Masya Allah gitu kan. Jadi gimana kita sampai ke paparan yang ilmu yang sesungguhnya, tapi ta'lim aja nggak selesai. Gitu saya Afan, mohon maaf kalau ini ada kata-kata yang tidak baik, kurang berkenan gitu ya. Saya mohon maaf, tapi saya dalam maksud mengingatkan bahwa tadi Ustadz tidak terucap sama sekali bahwa runtuhnya khilafah itu seperti apa, bahkan kewajiban kita seperti apa gitu. Saya hanya untuk mengingatkan itu semua, dan banyak sejarah yang terputus, dan seperti itu Ustadz adanya. Jazakallahu khair. Sekali saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari Ustadz atau sudah bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya? Tanggapan sedikit ya. Iya, tadi terus sudah sampaikan luar biasa pemaparan dan ulasan dari Bapak Rauf tentang banyak hal. Poin-poinnya diantaranya adalah kejatuhan khilafah, kemudian juga peran
guru dan juga hal-hal yang lainnya. Tentu saja ini sebagai pengingat bagi kita juga semua tentang selain orang tua juga bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi kita orang tua perannya juga bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita. Sebagaimana ayahnya Muhammad Al-Fatih itu yang sudah memberikan pendidikan anaknya lewat gurunya dan juga sudah melakukan penugasan sejak belia dengan menjadi wali kota dan gubernur di beberapa provinsi di Turki Utsmani sebelum naik menjadi khalifah. Jadi ada penugasan yang luar biasa dan kawan-kawan ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, supaya bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya jika kita tidak mampu untuk memberikan pendidikan kita sendiri kepada anak kita. Nah, kemudian tentang tokoh-tokoh tadi yang belum disampaikan, memang tentu saja ada banyak hal yang tidak bisa kita sampaikan. Mustahil 14 abad hanya dengan 60 menit itu tidak akan mungkin. Tapi setidaknya percikan-percikan itu bisa ada yang melekat untuk bisa kita jadikan inspirasi. Sebagaimana kita membaca di dalam Al-Quran, surat Qaum Ad, surat Quraisy, misalnya li'ila fi Quraisy, ila fi rihlatasyita'i syita'i was-saif. Bagaimana orang-orang Quraisy ini melakukan perjalanan musim panas dan musim dingin. Siapakah yang membuat perjalanan itu? Siapakah? Apakah Hashim dan sebagainya, Asyawati dan kemudian Sawafi dalam istilah bahasa Arabnya. Sehingga ketika kita semakin mentadaburi Al-Quran, kita semakin ada inspirasi. Begitu juga kita membaca misalnya Nabi Sulaiman, nah, misalnya tentang Nabi Sulaiman yang bisa mendengar suara semut yang hendak diinjak atau dilewati oleh pasukannya, atau Zulkarnain yang luar biasa, atau kisah Raja Namrus, atau kisah raja yang lainnya, Firaun dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita sendiri orang tuanya tidak mengetahui kisah-kisah itu, bagaimana kita memberikannya kepada anak-anak kita? Masa anak-anak kita kebingungan mencarinya ke tempat yang lain, sementara orang tuanya juga tidak mengetahui hal itu. Maka juga orang tuanya mulailah punya sisihkan waktu dan semangat yang lain untuk mengkaji selain membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran dengan sirah nabawiyah, dengan membaca buku, menghadiri halaqah, dan kemudian sebagainya. Nah, adapun hal-hal yang lain mudah-mudahan itu menjadi pelengkap sehingga ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, anak-anak kita kalau hanya sekedar menghafal, takutnya menjadi khawatir kayak dia hanya menjadi orang-orang yang menghafal sebagaimana dikatakan hanya di tenggorokan saja, tapi tidak mengetahui makna tadabbur. Anak kita hafal Al-Quran tidak berhenti di situ, tapi tingkatkan lagi. Even the best can be improved. Masih bisa ditingkatkan dengan ibarat dua pasang sayap, hafal Al-Quran, hafal sunnah, itu akan menjadi komplit, sempurna. Oke. Tentang kejatuhan Turki Utsmani, sebenarnya dalam hal Islam itu tidak ada aturan baku tentang kekhalifahan, yang ada adalah peralihan kepemimpinan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memberikan sebuah aturan baku atau sebuah sistem baku bagaimana peralihan kepemimpinan. Yang ada dalam Islam adalah nilai syura. Oleh karena itu di masa Abu Bakar itu ditunjuk oleh Rasulullah. Kemudian setelah Abu Bakar kemudian meminta Umar bin Khattab dengan bermusyawarah kepada para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian di masa Umar membentuk tim Dewan 6 di antara mereka supaya memilih siapa yang menjadi khalifah. Yang terpilihlah Khalifah Utsman. Dan di masa Utsman barulah kaum muslimin di kota-kota besar terutama di Madinah dan Mekah dan Hijaz sepakat untuk memilih Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam perjalanannya kemudian ada dinasti-dinasti seperti Umayyah, Abbasiyah, itu adalah semangat zamannya seperti itu. Nah, sementara semangat zaman yang sekarang seperti ini, kita ada OKI, ada Uni Eropa. Itulah yang perlu kita kuatkan. Intinya adalah bagaimana nilainya ketika saudara-saudara kita yang ada di Yaman, di Afghanistan, di Sudan, di Kashmir, di Xinjiang, di Rohingya itu tidak lagi menjadi tertindas, atau kita minimal punya semangat atau rasa solidaritas bahwasanya ada saudara-saudara kita yang seperti itu. Itu yang paling sedikit. Kemudian nilai-nilai pembaharuan. Ketika sebelum Turki Utsmani jatuh, sudah ada nilai pembaruan yang coba digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abduh, dan kemudian dengan Rashid Ridha muridnya, dan itu kemudian ditransfer ke Indonesia dengan ada Kongres Umat Islam di Surabaya tahun 1926. Dari situ menghasilkanlah di Kiai Hashim Asy'ari mendirikan NU, kemudian Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Ahmad Hasan mendirikan Persis, kemudian ada Pondok Modern Gontor juga didirikan. Setelah itu ada semangat pembaruan setelah
Kongres Umat Islam. Terima kasih kepada ulasan yang kami berikan. Kami kembalikan kepada Ustazah. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Oke, tadi sepertinya ada yang raise hand tapi sudah tidak ada lagi. Mungkin karena juga sudah mendekati zuhur, bisa kita percepat, dan juga di Kairo kan sudah masuk waktu subuh dari tadi ya, tapi belum berhenti untuk rehat sholat gitu. Jadi mungkin langsung ke closing statement aja Ustadz, sama mohon izin PPT-nya, materinya mungkin nanti boleh kita share ke para orang tua, bagaimana Ustadz? Boleh, tapi nanti ada beberapa yang saya edit dulu ya, karena atau saya hapus dulu karena mungkin ada beberapa data yang masih akurat. Nanti kalau sudah mungkin akan kami share juga selaku manajemen ya kepada para orang tua untuk bisa direview lagi dan mungkin menjadi bahan note untuk menyebarkan ilmu darah di rumah. Amin. Mungkin langsung ke closing statement aja, kepada Indra dipersilahkan karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih kepada Ustazah dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Andalusia Quranic School yang pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk mengkaji bersama seminar atau webinar sejarah kejayaan Islam. Yakinlah apa yang kita kaji hari ini insya Allah melekat dan menjadikan inspirasi bagi kita. Sebab kita adalah manusia, adalah anak zamannya, dan kita memang ditakdirkan menikmati atau dapat jatah hidup di abad ke-21 atau ke-22 sebentar lagi menyongsong. Dan sering kami sampaikan kepada adik-adik kami atau murid-murid kami, para peserta seminar sejarah, jika Anda diberikan keleluasaan di mesin waktu, di tahun berapakah atau di era apakah Anda ingin berada? Gitu. Apakah Anda ingin berada di masa Ibnu Sina atau Imam Ghazali atau di masa Imam Syafi'i di Mesir? Ataukah Anda ingin berada di Andalusia? Ataukah Anda ingin berada di zaman ketika Rasulullah SAW ada di Madinah atau di zaman beliau wafat? Ataukah ingin berada di masa keruntuhan Turki Utsmani? Ataukah ingin berada di masa invasi Mongol yang meluluh lantakan Baghdad, yang hampir 800.000 kota Baghdad disulap menjadi kota mayat oleh Hulagu Khan dan sebagainya. Yakinlah semua ini hanyalah permainan, karena memang dunia adalah tempatnya lahun wa mataul ghurur wa inad daral akhirah lahiyal hayawan, karena tempat akhirat itu adalah yang paling hidup, yang paling kekal, yang sangat abadi. Maka yang bisa kita lakukan seperti tadi di awal, untuk ikut andil menjadi satu keping, satu bongkah yang kokoh, yang kuat, yang ikut menopang bangunan besar dari kejayaan peradaban Islam. Jangan sampai kita menjadi bangunan yang atau batu bata yang lemah, yang keropos, yang ringkih, yang justru menjadi cacat dalam bangunan sejarah Islam itu. Kita mulai dari diri kita, kemudian dari anak-anak kita, dan dari keluarga kita. Pelan-pelan, jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus asa, dan wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jangan sampai putus asa, dan setiap kita hendak menyerah untuk berbuat baik, maka ingatlah dengan Al-Quran dan ingatlah dengan kisah-kisah orang-orang yang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan dari penyampaian materi-materi kami yang sangat banyak tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi pada hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh wali santri yang telah menyempatkan waktunya hadir sampai selesai. Tapi jangan keluar dulu karena akan ada link absensi yang kita sebar, dan mungkin bisa disebar sekarang oleh host di kolom chat agar bisa diisi juga oleh para wali santri. Dan juga kita mungkin ada sesi foto dulu bersama pemateri dan juga bersama seluruh yang hadir pada hari ini. Mungkin host AKS bisa memimpin foto ya. Kepada Bapak dan Ibu mohon di on cam untuk sesi perfotoan bersama. Dokumentasi Parent Class Februari 2022. Oke. Baik, mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan kembali terima kasih atas kesempatan semua Bapak Ibu yang telah hadir, terkhusus para wali santri baru, yang semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semua, dan juga nanti materi akan kita kirimkan melalui wali kelas masing-masing, jadi penyebaran materi setiap parent kelas melalui satu pintu, yaitu wali kelas masing-masing. Monggo mungkin bisa ditanyakan kepada wali kelas ketika belum mendapatkan materinya, ataupun nanti dari kami juga akan bantu follow up juga ke wali kelas terkait gitu, untuk kembali menyebaratakan materi parent class dari bulan lalu dan juga yang bulan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah
kata. Sampai bertemu di Parenkas selanjutnya.